Apa nih kak? Lazy action. Saya bikin band bagus-bagus loh kayak Rijeng ngetop. Apa anak muda? Bangsat kayak ganti lah anjing. Banget bangsat. Nana ganti. Oke, teman-teman, kita mau ngobrolin apa nih kak? Lazy action. Teman-teman yang jejak pendapat nih sekarang lagi di UD Sinar Harapan Coffee menyediakan es latte. Apa nama pendengarnya? Anak muda. Bangsat. Kreatif sekali. Kok sendiri kan pengen anak muda terus kan? Iya. Kan kemarin udah tak bilang jangan menjadi tua dan menyebalkan, kan ada sempat waktu sharing di sana kan? Ya lu ntar lagi aku udah 38. Tua Hah? banget ya? Ngeri kan jadi orang. Tua jering sih. Tua kali. Aduh, kalau itu. Tapi Pak D tetap keren kok. Tetap keren. Gimana? Gini, oke. Kenapa ini yang menjadi pertanyaan nih kok? Kok bisa kopi shop Sinar Harapan kok? Pertama kali ke sini tuh gue bingung. Tak kirain mitos kopi gitu kan. Karena biar nggak biasa gitu. Maksudku ketika ada kayak ini deh, nih ada rokok warna putih 2, ada yang hitam 1 gitu, pasti yang kelihatan yang beda kan. Iya. Itu aja sih. Itu aja sih, sesimpel itu ya. Ya sesimpel itu sebenarnya. Sok filosofi, naskelek filosofi. Anjing lah filosofi. Mitos kopi. Biar sama beda dengan kopi aja sih ya, biar beda. Aku juga kalau misalnya Slash Rock nih punya brand kuda baru-baru ini mungkin namanya nggak itu gitu. Kalau itu kan masih goblok ya. Oh dulu waktu masih. Dulu banget itu udah ya, 16 tahun, 16 tahun ya. Jadi terpaksa diterusin lah itu. Waktu ingin namanya biar cool, biar keren. Ya. Ternyata Sekarang sudah biasa sudah biasa ada jijik ya. Sudah banyak sekali, ya ampun. Ada semrok. Aduh, ada bajaannya namanya. Aduh, banyak. Banyak banget. Banyak banget. Aduh, 35 menit kayak gini nih bakal ketawa ya. Aduh. Gimana yang? Ini kan kondisi pandemi nih kok. Ya. Tapi kau sendiri sudah sehat kan? Tetap sehat kan? Tetap produktif. Kemarin bulan lalu ya sempat sakit. Sempat sakit. Pertamanya sih nggak percaya COVID anjing. Bangsa dikasih karma sama Tuhan. Bangsa Cina. Cik sebetulnya. Kenal Cik. Cik sebetulnya. Ut gitu. Kita utara ut sih kenal Cik. Sop jadi sop. Besok nih. Ini sing ngerokok sing hidanci jadi ya, mendagang sing hidang. Nah, kalian 2 minggu sih ngerukun. Sekarang sudah ngefit. Tapi pergerakan bisnis tetap jalan kan ya? Kemarin sih sempat down gitu karena kayak bingung gitu loh yang ketika baru-baru pandemi itu. Kitanya nggak pede sama brand, kayaknya nggak laku deh clothing, makanya buka ini kan. Dari itu awalnya. Ya, buka ini nih coba karena sebentar lagi kayaknya pulih gitu. Waktu bulan Juli tahun lalu, sebentar lagi kayaknya pulih. Pasti orang mau nongkrong. Yes. Ternyata buka bagus tuh, awal-awal bagus. Ternyata balik lockdown lagi, anjing emang COVID. Anjing emang COVID. PPKM lagi. Iya, udah kedua ya, apa ketiga sekarang? Lab ketiga. Ketiga ya. Ya, Januari lagi kan ya? Januari. Udah sekarang kan level 4. Ya. Level 3 udah menurun. Cara mikobe. Kayu dis level 4. Oh iya, COVID kemarin aku makan pedas nggak apa-apa no. Emang bisa ngerasain? Nggak kerasa pedas kan, tapi mencret nah. Lu gitu. Lu anjing mencret. Rasanya hilang, efeknya masih. Iya, kok. pedasnya nggak kerasa. Sempat kemarin ngobrol bahwa Slash Rock kan udah beralih ke online, ya kan? Ya. Karena offline-nya terbentur dengan jam operasional, Ya. PPKM. Jadinya kan orang-orang bepergiannya kan terbatas. Ya. Terus gimana perkembangan online? Sejauh ini sih sudah mendingan ya dari sebelumnya. Jadi yang shocknya itu si Slash Rock kan dulu sebelum pandemi tokonya 2. Terus yang di Tabanan aku tutup pandemi itu bulan Juli kayak aku tutup. 2020.
2020 karena kayaknya susah nih gitu. Iya. Sebenarnya sih waktu itu masih oke aja ekonominya. Sekarang kan yang kerasa banget. Iya. 2 tahun Apalagi loh. di gua. Bali ya. Terus habis itu baru sekitar sebulan ini yang benar-benar ke online gitu. Jadi kayak aku maksimalin lah promo di online. Terus ada gek di IG gitu, jago bikin reels. Kirimin produk gitu aja. Gek itu yang gimana? Gek itulah followernya masih 10.000. Yang gek yang gini-gini. Nah, saya nggak ada gitu. Bukan gek daster ya. Bukan dia gek tropikal. Gek streetwear itulah. Kirain dia gek tropikal. Soalnya random banget kan, banyak banget tuh di reels tuh kan Yes. lagi bagus lah. Itu lagi ke situ lah fokusnya. Tapi signifikannya ada ya? Oh, signifikan lah. Lumayan lah sekarang. Oke. Karena kemarin kan itu udah kayak panik gitu. Jadi akhirnya pelan-pelan bisa produksi lagi sekarang. Itu kan kok berpikir sampai ke online itu kan semenjak sakit kan? Ada waktu ya? Ada waktu untuk mikir kan? Iya. Hah? Bingung sebenarnya waktu sakit tuh nggak ngapain tuh. Iya, Karena yang sakit. biasanya produktif, biasanya. Aku berantemnya sama istriku di rumah. 7 tahun nikah ya nggak pernah selama itu loh di rumah. Biasanya cuma 3 hari, 2 hari. Sakit paling 3 hari, 2 hari. Iya. Ini sekarang seminggu 10 hari di rumah. Berantem. Jing, pintu kamar mandi nggak ditutup ya berantem. Sampai tak gitu, kamu nih kesel apa bosan kataku gitu. Kalau bosan nih pengadilan agama masih buka. Aduh, Jim. dia nepuk dah lu. Perbangun beda po. Oh, nepuk sing kijak-kijak. Segijak-kijak karena nepuk apa segijak-kijak karena income berkurang. Itu udah gara-gara di rumah terus kan, jadi Iya. hal kecil jadi berantem, besar. gitu. Anak-anak juga tanyain toilet gitu juga katanya. Uji toilet gitu juga. Cuman saya ngundang lah. Biasanya saya Tapi 2 tak belum punah kan tetap jalan yang uji toilet. Jalan. Gila toilet. Apa ya tadi ya yang menarik itu ya saya pikirin nih kan doh. Ngomongin orang menarik. Segelat lah waktu kalau ngomongin orang kok. Nah, nih di Pica kemarin teman-teman pasti penasaran. Event sebesar itu dan semegah itu sekarang dihadapkan dengan pandemi kayak gini kok. Gimana menurut kok? Jadi sebenarnya udah berapa kali itu udah kayak lihat tempat di sini habis itu diajak kerjasama sama Pemda ya. Pemda sini, Pemkap sini gitu. Cuma orang belum bisa. Gitu. Iya, karena regulasi ya. Karena ya kalau emang bisa dibikinin aman maksud tuh izin dan lain-lainnya kita nyiapin 2 minggu event juga bisa kan gitu. Betul. Online kok? Pica online. Norak no. Maksudku enggak Pica online. enggak gagah no. Enggak apa ya. Enggak keren aja kayaknya online. Vibrasinya enggak dapat ya. Ya kayak daripada kalau kata orang Bali ngoyongin begagah. Ngil gitu ya kagak. Gitu aja mendingan. Sambil gini lah sambil berinovasi ya lah, siapa tahu nanti kondisi sudah mulai membaik di sana kan bisa ada gagasan baru, mungkin ide baru dari teman-teman clothing lainnya. Tapi ini aku malah pandemi ini kenalan sama orang banyak banget tuh. Kayak mungkin karena kemarin tuh sibuk kerja lah apa. Kalau sekarang lebih sering nongkrong kan karena punya tempat ini juga. Lebih ngotang timpa, lebih sering. Jadi kayak ketemu anak-anak muda tuh banyak sekarang. Oke, sampai lupa umur udah 38. Baru kali ini lagi ingat. Jadi aku mainnya sama ya ampun anak-anak umur 20 kayak gitu. Kan mereka lebih fresh ide. Iya, fresh graduate ya. Jadi banyak lah ide-ide baru gitu. History kebetulan Ko Yudis salah satu founder Pica. History sebelum Pica itu terrealisasi sebelum Covid nih kok sampai sebesar itu dan ditunggu-tunggu oleh kalangan anak muda. Jadi dulu kali anak muda. Ceritanya pendengarnya anak muda namanya. Bapakku nggak boleh dengar. Tak suruh kok. Pokoknya bapak tua jangan menyebalkan, makanya tak kasih anak muda biar tetap energi. Jadi 2013 tuh saya kan lagi sering ikut expo gitu di luar Bali. Terus yang bikin di Jawa tuh di Bandung gitu. Bikin yuk di Bali, ayo bikinnya di Bali. Terus habis itu mereka sempat meeting ke Bali IO-nya. Oke. Terus ada satu yang nyeletuk ini kalau kuotanya tidak full
gimana gitu. Oh gampang, nanti ajak aja brand-brand luar Bali. Dan ketika 2014 itu brand-brand Bali lagi Boom-boomnya. ya lagi gemericik lah, lagi baru-baru hidup gitu. Wah, janganlah kalau kayak gitu, mendingan bikin sendiri gitu. Akhirnya menggagas bikin sendiri gitu. Dan regulasi Pica kan brand Bali. Brand Bali. Brand khusus Bali. Ya, anak muda yang terjun di clothing line lah. Ya, jadi awalnya clothing aja kan. Jadi tujuannya biar gedein skena di Bali dulu. Skena di Bali, Kalau emang misalnya nanti bisa bikin lebih besar, kenapa enggak ngajak yang di luar Bali kan gitu. Ya. Sampai sebelum pandemi itu udah sampai ngajak brand luar. Belum ya? Udah keburu Masih pandemi Bali, ya? keburu pandemi. Karena banyak banget brand Bali. Nyampe ribuan lebih ya? Kalau mungkin sama yang tidak terdetek nyampe kayak ribuan. Nyampe ya? Itu yang kedetek itu yang udah ada store-nya? Ya kayak yang udah ada, yang kita kan kayak bikin pendaftaran kayak itu tuh adalah ratusan. Jadi menjadi member Pica setiap tahunnya udah pasti dapat. Ya member tuh sekitar 70-an. Oh, membernya 70-an. Di luar member boleh lagi. Kita nyari lagi yang baru karena kan ada yang nggak diterusin brandnya. Oh, berarti visinya itu memang menggedekan skema clothing di Bali aja Awalnya. ya? Awalnya. Clothing. Tapi seiring berjalannya waktu? Sering jalan kan ada yang serius order. Nah, saya cocok serius deh, serius, saya cocok. Kok? Ada Saya cocok. Kok makanan juga, terus band juga kan. Jadi jadinya nggak cuma clothing kan. Jadinya apa sih namanya, bisnis kreatif. Bisnis kreatif ya, dah. Kayak sekarang bahasa sekarang ikraf, ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatifnya lumayan lah ini jadinya. Jadi Iya. karena tidak hanya clothing aja kan. Karena pikirku kalau semakin banyak ngajak orang ya semakin besar movementnya gitu. Oke, benar. Dampak yang dirasakan juga kan dirasakan banyak Jadi orang. Karena komunitas banyak juga. Komunitas banyak. Komunitas itu juga orangnya banyak, kayak artis-artis itu kan banyak banget dari Bali. Banyak banget. Jadi kalau yang ngangkat bukan kita, siapa yang Siapa ngangkat? lagi? Asik, itulah anak muda, salah satu anak Itu muda. dia. Jadi kalau aku mikirnya gitu, kalau bukan nanti kalau udah artis Bali diambil sama orang Eropa nangis. Baru, sudah. ya. Kenapa nggak kita aja yang bergerak di Bali? Gitu. Berapa orang kalau nggak salah? Apanya tuh? Untuk foundernya? Kalau foundernya 15. 15 orang. Nah, Tapi dari ide awal. pertamanya aku sendiri. Ya, karena aku yang sering ke Jawa. Ke dulu Jawa kan. ya. Jadi yang deket sama anak-anak di luar Bali itu aku. Gitu. Oh. Terus ya itu sih aku ngumpulin anak-anak gitu awalnya. Ini Pica ini, penamaan Pica ini kalau benar-benar serius atau gimana nih? Pice maksudnya kan? Pica kalau di Bali Pica kan? Pice, Pica itu kayak apa? Berkah ya? Berkah. Jadi itu dah, tapi disingkat Paradise Island Clothing Association. Oh. Gak usah Inggris, usah Inggris. Enggak saya Inggris, Tropical Puna. Tropical Puna, saya Inggris. Bangsat. Tropical Puna. Oke, banyak teman-teman mungkin yang nggak tahu yang kemarinnya datang ke Pica cuma sekedar menikmati clothing dan band, tapi di balik semua itu kan ada tokoh-tokoh seperti Kayu di sini. Wih, siang-siang dan malam nggak tidur-tidur. Tapi seneng ada event ya, maksudnya kayak sekarang kayak nggak seru aja nggak ada event. Iya, ayam kok. Emang passionnya kok di clothing? Ya. Hobi. Event juga dari dulu emang kerja di event kan. Aku Oh. dulu kuliah di Jogja kan. Jogja juga sambilan IU. Oh, Tapi nyambi. nyampe Bali nggak IU-IUan. Jadi Pica kan bukan IU sebenarnya. Bukan. Berarti langsung Koyudi sama teman-teman langsung yang handle ya? Ya langsung. Langsung ya? Di bawah kita baru runner-runner IU biasanya. Tapi nggak pakai ibu sih. Ya, yang acara sebesar itu loh yang dinanti-nanti oleh kalangan Anak muda. anak muda. Tapi nggak tahu sih, mudah-mudahan kalau misalnya jalan lagi masih bisa rame juga. Rame lah ya. Pastilah. Nanti kalau setelah pandemi kalau itu diadain lagi pasti rame karena ditunggu-tunggu. Ya mudah-mudahan. Kan karena sekarang itu yang udah streetwear kan udah mulai Ya semenjak kayak real. ya mungkin
fashionnya lagi berubah gitu. Kalau kemarin kan tropical gitu. sekarang lagi ke streetwear. Oh, ada juga yang di dunia perfashionan itu tuh sebutan tropical gitu ya? Ada yang kayak tengkorak isi gambar kelapa yang aku juga pernah bikin lagi. Aduh. Tapi yang menarik Fashion ya, namanya fashion namanya kan pasti perubahan dan ganti, kan? perkembangan itu pasti ada. Yang dulu pernah juga kayak rockabilly gitu. Masih berubah lah namanya fashion. Iya. Yang semua orang tuh pakai topi yang Sekarang lagi ke streetwear. streetwear ya. Oke, yang hip hop culture-nya udah mulai asik. Gila. Asik bahasa Inggris. Tapi yang menarik lagi satu nih Benny. Baru tadi kita ngobrol dagang cadang. Serius nih kau? Bisa dibahas itu dulu. Belum jadi, nanti aja itu. Oh, nanti aja. Belum bikin. Cara nongkrong di warung kopi. Aduh, kayak lu kau sepeluk. Kenyal kedel itu nyang. Aduh. Gimana? Jadi sampai detik ini semua baik-baik saja. Slash Rock tetap Mudah-mudahan sih. Astungkaro ya. Astungkaro. Tapi sekarang jadi kayak staffnya dikit kan sekarang. Jadi ya Papang masih ngerjain sendiri kan. Yang oke. Yang dulu rame-rame punya staff gitu. Sekarang ya dikit-dikit hilang. Ada sih beberapa masih. Itu dipecat. Mengundurkan diri lah. Nah, gajinya kecil. Gak masa sih kondisi kayak gini lu dikasih Karena kerjaan kemarin, sama kondisinya benar-benar ngedrop kan. Baru berapa bulan inilah lagi mulai bisa produksi. Oke, berarti sekarang kan Pasti ya semua kayak ngerasain. semua tanpa terkecuali kok, tanpa terkecuali. Kayak baru nemuin skema baru lah. Baru saya kayak gini. Oke. Baru nyalah lagi otak. Kalau diam digoblokin ya. Ya jadi kayak kemarin tuh kayak nunggu lah. Sekarang kan nggak bisa nunggu. Harus menjemput. Ya kalau kemarin kan masih nunggu. Kayak entar lagi deh corona semua Anjing semua. Makanya Ada level-levelnya lagi. Iya. Band project yang nggak jalan lagi. Ya, RJ. belum gara-gara kemarin kan mau garap klip kan lanjutin tapi ternyata gantian kena covid. Yang bukannya kan udah yang kemarin di Batur. Ya itu kan baru bandnya belum cerita kan isi cerita. Oh, sik. Siapa yang buat? Ada teman sih cuman pakai 3D, pakai artis 3D juga. Oh, iya. Oh, berarti belum yang kemarin itu beda ada yang di Batur. Itu baru band. Baru Kan band. Ada ininya, ada scene cerita. Scene ceritanya. Kita pakai Oke. artis 3D gitu. Oke. Itu deh corona ini baru tahu ternyata banyak banget ada seniman Bali dan seniman dadaan dan jago-jago. Itu hikmahnya. Ya jadi kayak banyak yang nganggur kan di rumah. Ih, ternyata canggih barok ya. Banyak kali ternyata aku juga sejak kapan kita jadi artis kayak gitu. Ini kan di rumah terus jadi gambar kayak gitu. Banyak banget. Banyak banget. Ada temanku tuh yang ada juga yang ngerjain besok 3D itu dia belajar gara-gara corona, belajar 3D. Dan bagus hasilnya. Mm. Oke. Jualan 3D. Berarti fokus itu aja nih RJ-nya nggak ada manggung. Virtual gitu kayak kan. Virtual tuh 2 kali man sempat. Oke. Tapi tengah lajang virtual. Maksudnya mungkin karena RJ kan 2 arah ya komunikasinya. Iya dari audiens sama ya. Jadi nggak lucu aja, nggak seru aja. Karena tapi dipaksain tuh kalau sampai 2 kali kan. Ada uang ya. Cuan lah. Nah, sekarang itu yang dilihat. Jadi kan? ya karena juga kru kan, karena Iya, kita ngajak kru kan kesian. wajar. Nah, benar. Biar ada aja lah. Sebenarnya awal terbentuk RJ itu gimana kok? Gini. Serius Jadi dulu aku ngeband ya, dulu. Nama bandnya Foreplay. Foreplay. Ada zaman 2000 berapa ya? 2008, 2007 aku kayak mau. Sebelum Slash Rock berarti. Ya. Enggak bareng-bareng. Barang udah 16 tahun. 2007 apa 2006 gitu aku sama 16 Foreplay. Band popang itu. Terus di tengah jalan 2008 tuh dipecat. Siapa? Aku. Bangsat ketawa lagi semuanya. Ketawa. Dipertegas lagi siapa Pakai dipecat. nahan ketawa. Terus dipecat, terus alasannya suaranya fales. Karena kan suaraku tinggi kan.
Kalau suara tinggi kan rentan banget. Kayak ngomongin teknis lagi. Asik. Suara tinggi itu rentan banget kalau goyang dikit kan Betul. males gitu. Terus akhirnya dipecat. Terus aku bikin band gimana ya cara bikin band yang skillnya biasa aja tapi bisa ngetop gitu. Oh. Tuh aku juga mikir. Terus Sangat habis simpel itu- sekali ya? Iya, Simpel sekali Terus ya? habis itu maunya cuma bikin band lucu-lucuan nih. Iya. Ngajak aku basisnya The Bruce sama ada satu lagi penjaga toko temanku tuh si Empas. Bikin band yuk, tapi siapa nyanyi? Jangan aku tak gitu. Ntar kayak mecat aku lagi gitu. Apa gue dipecat? Akhirnya lagi ngobrol tuh ada orang lewat nih, temennya Putra Dinamit lagi lewat depan toko, namanya Tolet. Dia baru pulang dari Malang. Aji toiletnya. Ini aja gitu. Habis itu ngobrol, latihan, terus pertama kali manggung tuh nggak ada ngobrol apa. Manggung kedua kalau nggak salah. Tiba-tiba Tolet tuh di Twice kan main. Iya. Keluar pakai daster. Dari situ pakai kostum terus. Oh, yang awalnya tanpa Nggak ada Nggak ada perencanaan ngeset. apa. Jadi awalnya lagunya emang bawa lagu-lagu cover gitu kan. Emang lagu-lagu lama tuh dijadiin popang itu alasannya karena biar nggak bikin lagu. Iya. Kan susah bikin Susah. lagu ya. Jadi bikin aja lagu orang aja Lagu bawain aja gitu bawain. jadiin popang gampang. Terus habis itu gimana caranya biar ngetop nih tak gitu. Aku nggak butuh uang, nggak butuh ngetop. Gimana caranya biar aku ngalahin bandku? Yang penting nama aku betul. Yang mecat aku tuh biar kalah tak gitu. Iya. Akhirnya itu dah RJ jalan-jalan 2012 lah baru booming. Itu dari 2008. 4 tahun proses. 4 tahun Wow. prosesnya. Itu gara-gara 2012 tuh udah mulai kita yang menguasai event gitu ya. Iya. Kayak misalnya si Dinamit bikin event kan terserah dia rundown-nya. Iya. Kayak gitu. Acara clothing yang ngatur event aku yang ngatur rundown. Jadi RJ tak taruh malam terus. Aja sebenarnya. Jangan di awal, belum datang orang-orang kalau di awal. Kalau awal tuh Komunikasi dua arahnya nggak iya dapat. dapat. Terus habis itu karena kan tengal bandnya nih. Jadi harus dilihat dulu baru orang suka. Nggak mungkin dari lagunya jelek. Lagunya biasa aja soalnya. Jadi Tapi ekspresi dan pembawaannya lebih ke konsepnya kan jadinya. konsepnya memang. Terus akhirnya 2012, 2013 tuh udah mulai bisa ngatur rundown lah. Asik, udah jadi Jadi dewa. kayak, Dis mainnya? Ya boleh. Nah, nggak usah deh bayar, tapi malam. Nggak peduli uang. Nggak peduli yang penting malam. Akhirnya udah gara-gara sering main malam tuh, ini jadi banyak lah yang kenal. Ya, karena penonton udah banyak. Ya karena penontonnya banyak. Kalau di awal mungkin Dan- panitia aja yang nonton. Ya kayak gitu kan konsepnya dulu. Kalau Iya, iya. sekarang kan event dari sore juga udah mulai rame kan. Iya. Tapi ya lumayan lama ya maksudku. Kalau RJ itu lumayan ngebatin, jadi kayak diajak-ajakin apa nih band kayak gini. Awal-awalnya, Iya. awal-awal membangun. Lumayan lah. Tapi ngebatin. kalau dibilang band yang seperti RJ itu kan kalau saya lihat di Bali satu-satunya kok. Ada sih kalau aku lihat tuh ada beberapa lagi? band yang kayak RJ itu ada. Tapi baru-baru mungkin ya. Konsepnya kan nggak kayak gitu kan? Kalau RJ itu terlalu absurd menurutku, terlalu aneh. Kayak bikin lagu pun aneh. Nah, sebenarnya. keanehannya mereka nggak kayak RJ kan? Ya, kalau RJ mereka itu tuh kan masih, yang masih bisa terkonsep genrenya tuh apa gitu. jelas gitu ya. Kalau RJ nggak jelas. Aku emang kayak sama Tolet misalnya nonton ada band metal tuh Rezum namanya. Nonton aku adik ini nah. Liriknya gitu. Cara celeng. Kan emang gitu kan, ada namanya slam, Slam, nama ya. genrenya slam Slam. gitu. Apa tuh death metal? Dan apa metal gitu. ya, grindcore Nah, gitu. ini lagu gitu ya. Misi gue gitu. Eja-ejain aja gitu. Akhirnya bikin lagu kayak gitu. Kayak terus si siapa namanya? Zaman dulu Gold Voice tuh. Gold voice. Voice baju gede-gede. Manggung ya pakai baju gede-gede. Toiletnya juga kan pakai Baju gede-gede. Toilet tuh bikin baju segini, Cok. segini anjing.
Udah kayak udah lama ya segini. Pokoknya tuh waktu dulu kan nggak ada zaman 2012 tuh belum ada yang ngurusin kostum. Jadi kayak janjian tuh kita nanti manggung pakai baju ini gitu. Ntar bawa dari rumah sendiri. Masing-masing. Iya, masing-masing. Ada nanti ini kostumnya hip hop, ada yang pakai daster. Drummerku tuh ini nyari ini siapa? Kalung sapi. Kelontong sapi itu. Jakaden man. Terus lap-lap dapur terus Iya, lap-lap dapur. ya karena aneh unik kan jadi lebih kayak aku bilang tuh dah karena kalau beda pasti lebih dipandang. gampang Dilirik ya? gampang dapat spotlight Dapat spotlightnya gampang. gitu sih. Apa namanya kok? Plesetan-plesetan yang paling kau Yudi suka dari sekian perjalanan dalam konteks kita bercanda di panggung itu apa? Plesetan-plesetan kata-kata yang paling suka. Kayak Aduh banyak nih kalau itu toilet ya lebih ke toilet tuh biasanya kayak tapi dia ini ya dia tuh kayaknya memang udah ngeset sih dari rumah nanti aku mau ngomong kayak gini gitu. tapi kok Yudis di RIJ kan vokal suara dua suara dua kayak paduan suara. Aku nimpalin toilet. Backing vokal ya. Backing vokal. Karena apa ya? Kalau kalau aku nyanyi pales. Latihan pernah juga aku nyanyi itu terlalu tinggi suaranya. Iya. Terus kalau toilet kan Rawan. lebih bajingan lah suaranya lebih. Iya betul. Cowok Banget. Terus galak nggak ada yang berani protes. Jadi kalau apa namanya itu dari secara konsepnya tuh gimana caranya biar awalnya ya nggak perlu bagus-bagus banget kita manggung tapi ngetop Dan euforianya dapat. itu kita nyari ini loh yang misalnya yang biasanya main gitar kita suruh main drum jadi kan goblok main. Berarti sengaja digituin. Emang sengaja awalnya ya terus habis itu ketika dapat fee nggak mungkin dong kayak gitu. Iya. Nah, ketika sudah mulai dibayar kan kita kayak punya tanggung jawab gitu untuk bikin dia udah bayar. Profesional nih, profesional. Udah bayar masa mainnya masih jelek. Kayak akhirnya bikin tim lah kita kayak kru kayak gitu-gitu. Oh, oke. Terpaksa sebenarnya. Terpaksa. Karena udah mulai dibayar. Karena udah mulai dibayar. Masa kamu dibayar kamu nggak ngasih yang terbaik kan gitu kan. Enggak tetap mempertahankan idealis gitu kok enggak. Nggak akan laku menurutku nggak enak gitu kita udah ngasih udah dibayar tapi ternyata jelek gitu nggak akan berkembang menurutku. Tapi karakter Rijal kan tetap kalau ya. aku tetap goblok mainnya. Yang jago tuh cuma drummer sama gitaris ya kan. Yang lagi di mana? Aku berdua goblok. Tapi exposure-nya kan dapet. Ngerti apa kalau aku tuh sampai nggak kayak apa ya manggung misalnya dulu awal-awal sering main DJ mainnya tak gitu gitarisku buntak namanya di C gitu di C DJ main di C di panggung tuh ya gitu C orang nggak ada basic main bass kan dari sekian perjalanan itu tanpa penonton pernah di sering malahan bilang aja lokasinya nggak apa-apa. Gimana dulu pernah Galala nggak? ya Tegal. Seingatku waktu RIJ udah lumayan banyak manggung tuh 3 kali di Tegalalang, terus di acara Gojek, acara skit tuh, sama di mana ya sekali lagi? Oh di Jimbaran juga. Tanpa penonton? Ya karena publikasi juga kan, kadang-kadang publikasi yang salah. Iya kesalahan, kekeliruan dari panitia. Oke, manajemen eventnya mungkin kurang maksimal. Yang Tegalalang tuh soalnya kemarinnya banget main di Ubud dan rame. Oke, berdekatan waktu dempet banget acaranya. Banget, ya. Yang awalnya di lapangan Asina Ubud ya. Ya. Tegalalang, besoknya di Tegalalang. Oke, yang nonton nyamuk kok ya. Itu kayak di sana ya? Enggak, aku di rumah tuh. Aku dengar informasinya besok bahwa eventnya sepi sekali. Panitianya dibilang gitu sih, panitianya kurang ada kekeliruan lah dari itu teknis. Itu acara SMA ya? Alumni ya? Apa namanya? Alasta. Sekarang nggak mau bikin lagi.
Sekarang nggak mau bikin lagi? Nggak apa-apa undang RJ, nggak peduli, nggak ada yang nonton juga. Nggak ada yang dibayar. Ya udah dibayar. Dan dapat teriak-teriak ya. Nah, kayak gitu-gitu tuh juga kadang bingung tuh loh, anjing ada yang nonton, kesian juga acaranya. Masih bisa berekspresi kalau di kagum. Coba aja, karena kalau RJ itu benar-benar udah karena kita kan dari ini ya, dari mainnya di bar, mainnya dari awal yang nggak ada yang nonton, emang cuek aja lah, udah mentalnya udah kuat lah. Artinya kita asik segitu aja, berempat Ya, aja jadinya. Ini nggak yang anjing kayak misalnya kita manggung pada duduk, anjing berdiri ke bangsa. Ya, duduk aja nggak mau. Raman janji cuma balik duduk ya silakan. Mau bayar. Udah jangan bayar. Dapat juga tuh acara di mana? Amplitude ada acara skate park gitu. Karena yang nonton tuh anak skate kan. Iya. Mungkin nggak masuk musiknya, mereka pada duduk. Ya udah duduk aja. Yang penting visual nanti di belakang tetap Nggak jalan. usah ini lah, nggak usah dipaksain. Nggak usah dipaksain. Sok-sok seru aja. Sama seru. Duduk aja bangsat. Rokok lu kong rokok lu. Aduh sakit jadi no. Gede kali dunia. Lagu di Tegalalang. Berapa lama nih? 35. Oh. Lah Santai ya? Santai ya rokoknya dulu. Ya gitu deh. Tapi memang benar-benar memutuskan RJ ini memutuskan untuk break dulu nih selama pandemi ya. Rekaman sih kemarin kan rekaman bikin klip. Maunya bikin klip nih dua video klip. Cuma Persiapan itu aja untuk performnya enggak ya? Enggak. karena nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Memang nggak bisa dipaksain itu kan. Nggak mungkin maksain. Jadi kayak kemarin kayaknya pandemi cuma 2 kali deh manggung. Itu pun acaranya kita aja pengen bikin acara di Legian di mana gitu. Ya kayak teman-teman yang datang kayak gitu doang. Seru-seruan. Asik-asik aja ya. Karena kalau kita main juga mikirnya kru, ya kan? Masa nggak dibayar? Iya, kayak gitu. mereka kan juga ya uang Kerja bensin kan juga. kerja butuh uang bensin dan uang rokok lah. Sudah. Kalau kok nggak dapat fee kan nggak apa-apa. Ya, kalau aku nggak ini sih nggak masalah. Tapi anak-anak Soalnya yang lain. gini loh apa? Karena kalau nggak pakai kru nggak bisa, orang goblok kan aku. Kok bisa nyeting apa loh? Nah ini pertanyaan aku. Aku palas dia nggak tahu. Dis palas basi masa. Nggak ngerti. Serius kok? Serius aku. Tapi suka musik? Goblok itu. Aku ngomenin musik sering. Ngerti gak sih kayak aku goblok sebenarnya tapi suka ngomenin orang. Tuh kayak orang teman-teman kan banyak itu kayak punya band atau bikin dia demo atau ngeluarin album aku dikasih dengerin. Kayak aku pinter aja main musik. Ya aku cuma ngomen aja. Aku emang apa ya? Banyak sih yang sering kayak gitu lah reviewin gitu. Padahal aku nggak ngerti. Berarti Kayak menang tua aja Yong. Menang tua mungkin. menang tua, menang lucu. Tolong. Sampai IJC. Menjibas palas saya. Tapi sekarang tuh dinanti loh RJ. Kalau misalnya nggak pandemi tapi ada event tuh dinanti loh. Ya mungkin karena itu udah kayak aku bilang beda mungkin. Beda, kemasnya beda. Kemudian benar-benar menghibur loh, entertainnya dapat loh. Ya kan, nggak fanatik sama genre, mudah dinikmatin oleh banyak orang. Mungkin orang-orang yang fanatik ya kayak bilang tadi duduk nontonnya. Apalagi ada yang lempar baju kan sekarang. Sebelum-sebelumnya waktu konser. Ya biasanya buang-buang. Awalnya malah bukan baju kayak keripik gitu. Iya, sampai kita pok B itu kan ya. Itu tuh sehari sebelum manggung tuh gitarisku tuh udah suara tuh dibukain pok B itu dia ngeprint sendiri keripik Raja Wali kan yang dimasukin. Kita sendiri langsung tuh. Dia punya kerjaan buang-buang. Kalau nggak buang ciki kayak gitu-gitu dulu. Dulu kan clothingnya belum banyak produksinya. Belum bisa buang baju Ya. Tapi sambil berjalan, seiringnya berjalan sempat ada lempar-lempar Ya. baju gitu ya buat penonton. Ya, biar beda aja sih. Oh berarti sebelumnya yang band-band lain nggak ada kayak gitu? Stiker ya zaman dulu. Stiker zaman Zaman mereka masih lempar stiker, kita lempar baju bangsa.
Dan biasanya bawanya sekarung kan. Jadi kelihatan banget di panggung tuh baju tuh. Oh, nanti. Jadi itu yang bikin ditunggu-tunggu dulu. Oke. Lucu banget pokoknya. Ada lagi kruku nih, Eki namanya Eki kalau nonton kayak goblok. Dia kan buang-buang baju nih, buang-buang baju. Mungkin excited banget kan dia lempar baju. Das! Langsung sih. Saya mulai hari Goblok, Eki goblok emang Eki goblok. Langsung bawa tukang pijat toilet kan bawa. Baru sekali yang lemparnya. Mas selalu excited. Ya dah. Aduh. Disuruh dibawa toilet ke ini kan, ke mana? Ke Sanur. Pijat, dah. Bang lagi. Bawa. Belum aja Eki belum. Lucu banget Eki. Aduh. Saking excited dah. Ariana mau buru dari J langsung ke mau pijat. Agak toilet polos di toilet. Ada aja. Aduh, ada aja. Aduh. Sampai ngolek kru itu biasa kok ya? Biasa ya? Karena apa ya? Kalau dia tersinggung nggak masuk aja jadinya. Jadi orang kalau mau jadi kru RIJ itu mental harus kayak aku udah cerita ya, ada satu orang nih, aku sebutin namamu ya, aku lupa namamu soalnya. Aku lupa lah, nggak penting. Jadi, dia tuh ini main bass, basis tuh, terus aku dong nge-crew gitu. Oh ya, basis jazz nih. Habis itu waktu soundcheck tuh dong maksud besok toilet aku lagi ngopi gitu Maici gitu muter. Cinyak plantat nih ngetop tuh cang ya Yudis. Besoknya dia nggak nge-crew lagi bangsat toilet. Besoknya tuh udah nggak mau dia lagi. Aduh. Mentalnya kurang. Tuh kena mental kalau kayak sekarang itu kena mental langsung tuh dong. Iya jadi. Itu emang biasa ya aja. Aduh. Itu yang nonton tuh, jangan tersinggung ente ya. Kalau mau lagi masuk ke RIJ itu mental harus disiapkan. Emang bercandaannya gitulah. Iya, tapi kan tujuannya baik juga. Kan kalau nggak ada nggak baik sih itu. Bangsat aja emang. Banget ya. Aduh, kalau bentuk karakter kru kan emang harus kayak gitu ya, harus tahan banting. Ya biar harus tahan banting. Karena kondisi di panggung tuh kan kayak emosi kayak gitu tuh kadang kru kita ngomong kasar mah kru kayak gitu tuh biar nggak. Oh biasa kayak lagi di panggung tuh kan sound tiba-tiba jelek, terus siapa yang marahin? Kru lagi marahin. Kayak bangsat sih. Kenapa gue bisa main sih? Langsung kita main. Kruku sekarang Ableh namanya. Ableh tuh apa bandnya? Bebangkan Squad. Oh, Bebangkan OW Squadnya. Ya, dia main gitar. Dia jauh lebih jago dari aku. Dan dia dikata-katain ketika RIJ. Tapi dia emang ya udah teman lama soalnya. Jadi terus kayak nih alatnya kena. Jangan peduli pokoknya bunyinya tang ya congeng peduli sih apa mau cerita sih pokoknya jangan leceh aku kru kena jangan peduli yang penting senarnya nggak karatan aja udah. Senaran nggak karatan jangan leceh aku kru ganti senarnya nggak bisa tuh goblok pokoknya emang nggak bakat jadi musisi ya. Pantas dah dipecat. Nasib kau pas lo ini kok. Aduh, terus ini lagi lucu cerita. Lagi naik nih RIJ, lagi naik banget. Terus aku ke satu toko lah. Nah, ternyata yang jaga toko tuh personil yang mecat aku, orang yang mecat tuh, orang yang menyarankan aku untuk berhenti di band. Habis itu dia nanya, gimana RIJ lagi sering banget manggung ya? Oh iya, ya tapi gitu-gitu aja loh gitu. Wow. Aku kira band ngetop tuh gimana rasanya, ternyata gitu-gitu aja, ada orang minta foto, ternyata biasa aja. Aku bilang gitu sih. Aku saking kesel sama orangnya. Bisa aku pulang aku minta maaf sama Tuhan. Aduh sumpah aku udah maaf Tuhan, aku sombong itu.
Kesel banget kok sama orang nih. Gara-gara dia aku dipecat bangsat. Tapi kalau nggak dipecat nggak setelah sekarang. Nggak ada band, nggak ada RIJ. Tapi kan meluapkan kekesalan itu udah dapat ya? Ya, terus Ini kesempatan. kemarin main 2019 tuh kan aku bikin kalau di Pica tuh bikin kayak reuni band. Reuni band. Bandnya aku temuin tuh, aku reuniin. Dan aku nyanyi satu lagu di band itu. Terus aku bilang itu, terima kasih ya aku dipecat. Di atas panggung. Ya aku bilang itu, ada rekaman. Kalau aku nggak dipecat aku nggak akan punya band Seperti sekarang. Seperti RIJ ini. Dia ketawanya. Terima kasih sudah memecat saya. Kan, anak-anak. Nah, ini lagi kok yang mungkin memastikan orang-orang di luaran sana kok. Salah satu yang sekarang udah menjadi artis nasional. Oh, Ahmad ya? Abdul Ahmad. Ahmad tuh dulu desainer Slestro. Dulu Ya. dari 12 kayak 2012. Oh 2012. Yang desain grafis kan emang desainer. Siapa yang nikah di Bali satu-satunya yang nyanyi artis nasional siapa? Ahmad tuh ya dulu belum ngetop dia nikahanku dia nyanyi. Bayar 1,5. Sekarang 40 juta ya. Sekarang 47 juta. Sekarang kontrakan setahun. Tapi Ahmad masih baik sih sampai sekarang hubungannya. Tapi orangnya Emang baik ya. banget. Setiap Ica kan kayaknya datang ya. Nah kemarin tuh waktu 2019 karena baru keluar Idol ya. Terus habis itu teman-teman kan pada dekat juga sama dia. Aja Ahmad aja gitu. Jadi benar nih teman-teman kalau dulu pernah Ahmad ya. Abdul pernah di Slash Rock menjadi tim Slash Rock 2 tahun kayaknya. 2 tahun ya. Tapi suaranya emang bagus kan? Emang bagus. Emang bagus. Dulu punya band emo gitu kan namanya Asik. Defy. Bagus bandnya. bagus banget bandnya. Benar nih dari hati yang paling dalam. Bagus. Kayak Sausin bandnya. Bagus banget. Oh iya. Tapi nggak ngetop. Aduh. Nggak usah bikin band bagus-bagus loh kayak RIJ ngetop. Susah ya bikin band. Bandmu bagus, sayanya nggak ngetop. Bandmu bagus, sayanya nggak lucu. Tapi beruntung mungkin ya RIJ itu bisa naik. Exposure-nya ada dapat kok. Ya. Karena yang jadi frontier itu kan kayak Koko sendiri sama Juto Lab-nya. Itu kan sudah Tapi itu memang juga kayak lucu juga kayak latihan nih. Bawain lagu Teletubbies ya. Nah, itu yang aku nggak habis pikir pertama kali dengerin. Jul, kalau nih ya kita main nih lagu Teletubbies, ada yang nyanyi di depan tuh, goblok orang-orang. Ternyata main itu rame ya nih, kayak goblok orang-orang. Kayak mau dia sih ngelong, konyol banget. Teletubbies sih, Teletubbies. Aku nonton di YouTube tuh kok. Apa sih inspirasinya nih RIJ buat lagu Teletubbies? Absurd ya, terlalu absurd. Sampai bapakku pernah nonton ya aku manggung di Kuta gitu. Udah, papa tadi kemarin nonton loh kamu manggung. Papaku kan serius banget. Iya. Oh, terus gimana? Itu sebelah papa tuh ketawa-ketawa gitu. Ketawa bilang lucu. Menurut papa kamu nggak lucu, Pak. Anjing ya, bapakku ya. Aduh. Menurut papa kamu nggak lucu. Si tawain anak samping. Itu udah yang nggak ditauin tuh bapakku di sampingnya. Bapak-bapak di samping tuh ya. Kalau ibuku support loh waktu dulu ngasih kostum dari rumah gitu kan. Mamaku biasanya nyiapin, kamu manggung ya? Dia nyiapin. Serius kamu? Serius, dia punya daster kayak daster makku kan aku pakai. Terus kayak Muat kok. wig tuh. Kalau dulu kan belum. Kalau sekarang bikin emang kostum. Oke. Kalau dulu kan emang nyiapinnya sendiri-sendiri. Terus akhirnya sampai ada yang ngasih sponsor kayak gitu. Oke kok, thank you very much. Banyak hal yang sudah terjawab juga. Ya kok ya, terima kasih sekali lagi. Thank you. Sudah berkenan. Thank you apa anak muda. Bangsat kayak ganti lah aja. Banget bangsat. Nak ganti. Apakah tahu? Iya, Apa bagusnya? ya kayak mikir lah. Di Sinar Harapan menjadi story dari channel nih. Penggantian nama penonton nih. Baiklah anak muda lah. Basic. Aduh.
Oke, thank you teman-teman. Ya sukses ya channelnya. Thank you. Thank you ya. Kok ya. Thank you. Jaga kesehatan lagi. Ya. Semangat, sukses buat Sesrok dan Ya. Sinar Harapan Kopi menyediakan es latte ya, bukan sembako, bukan. Thank you ya. Es latte, yo, thank you.